Di dunia yang penuh keajaiban ini, mari kita mulai perjalanan yang mengagumkan ke dalam kisah epik pembangunan The Meraviglia Cruise Ship, sebuah kapal pesiar yang menawan hati dan menghadirkan kemegahan yang tidak terbayangkan di tengah lautan yang luas. Dengan keahlian para insinyur yang brilian, ketelitian ahli konstruksi, dan dedikasi pekerja yang tak tergoyahkan, perlahan tapi pasti kerangka megah kapal ini pun mulai terwujud, menggambarkan keajaiban teknologi dan kreativitas manusia yang tak terbatas. The Meraviglia Cruise Ship adalah salah satu kapal pesiar terbesar dan paling modern yang dioperasikan oleh perusahaan kapal pesiar MSC Cruise. Kapal ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2017 dan menawarkan pengalaman liburan mewah di lautan. Kapal ini memiliki panjang sekitar 315 meter dan lebar sekitar 43 meter. Kapal ini memiliki kapasitas maksimum penumpang sekitar 5.700 orang dengan lebih dari 2.200 kabin yang tersedia. Desainnya menggabungkan kenyamanan, kemewahan, dengan berbagai fasilitas dan hiburan yang lengkap. Pembangunan kapal ini dimulai dibangun di galangan kapal yang bernama Chantier de Atlantique yang terletak di Saint-Nazaire, Prancis. Galangan kapal ini terkenal karena kemampuannya dalam membangun kapal pesiar mewah. Para insinyur, pekerja, dan ahli konstruksi berkumpul dengan tujuan membangun kapal pesiar paling modern dan mewah di dunia. Arsitek utama yang bertanggung jawab atas desain kapal ini adalah perusahaan arsitektur perkapalan bernama STX France yang sekarang dikenal sebagai Chantier de Atlantique. Tim desain kapal bekerja sama dengan pihak pengoperasian kapal dan pemiliknya untuk memahami kebutuhan dan tujuan dari kapal pesiar tersebut. Mereka menentukan ukuran kapal, kapasitas penumpang, rute yang akan dilayani, fasilitas yang diinginkan, dan kebutuhan teknis lainnya. Desain mengembangkan konsep awal untuk kapal pesiar ini meliputi penentuan ukuran dan bentuk kapal, tata letak dek, kabin, fasilitas publik, dan area hiburan. Tim desain mengembangkan gambar dan spesifikasi teknis rinci untuk setiap bagian kapal, termasuk lambung, struktur, interior, sistem listrik, sistem pumping, dan lainnya. Semua aspek desain diperhatikan dengan detail dan presisi. Desain kapal dianalisis menggunakan perangkat lunak dan alat simulasi khusus untuk memastikan bahwa kapal memenuhi persyaratan teknik dan standar keselamatan. Analisis meliputi stabilitas kapal, hidrodinamika, kekuatan struktural, dan efisiensi operasional. Selama perencanaan desain, tim desain bekerja sama dengan pemasok dan produsen peralatan kapal untuk memastikan bahwa semua komponen dan sistem yang diperlukan tersedia dan dapat terintegrasi dengan baik dalam kapal. Sebelum memulai pembangunan visi kapal, desain dan rencana yang telah disusun dievaluasi secara menyeluruh. Hal ini melibatkan tinjauan oleh ahli industri, insinyur, dan tim manajemen proyek untuk memastikan keabsahan dan kelayakan desain. Selanjutnya adalah pembuatan kerangka. Proses dimulai dengan pemotongan baja berdasarkan desain struktur yang telah ditentukan sebelumnya. Baja yang digunakan biasanya adalah baja tahan karat atau baja berkekuatan tinggi yang memiliki sifat kuat dan korosi yang baik. Bahan-bahan baja ini biasanya diperoleh dari pemasok baja terkemuka di industri kapal seperti ThyssenKrupp, POSCO, dan ArcelorMittal. Baja tersebut diproduksi melalui proses pengerolan atau pengecoran dan kemudian diolah dan dipasok ke galangan kapal untuk membangun kerangka kapal pesiar.
Bagian-bagian baja yang dipotong kemudian dirakit bersama menggunakan teknik pengelasan. Metode pengelasan yang umum digunakan adalah pengelasan busur listrik yang memanfaatkan panas tinggi untuk menggabungkan dua bagian baja. Sambungan-sambungan antara bagian baja dibuat dengan hati-hati untuk memastikan kekokohan dan keamanan kapal. Sambungan dapat berupa sambungan berupa las, baut, atau kombinasi dari keduanya. Setelah pemasangan sambungan, bagian-bagian kerangka kapal pesiar akan disegel dan diperkuat menggunakan teknik pengelasan tambahan atau penguatan struktural. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kekokohan dan integritas struktur kapal. Untuk meningkatkan kekuatan dan kekakuan lambung kapal, penguatan struktural tambahan dapat dipasang. Hal ini bisa berupa pemasangan balok-balok penyangga, lantai penyangga, dan sekat-sekat struktural tambahan di dalam lambung kapal. Untuk melindungi baja dari korosi, pelapis anti korosi diterapkan pada bagian-bagian kerangka kapal. Lapisan pelindung yang umum digunakan adalah cat anti korosi yang tahan terhadap kondisi laut yang sangat keras. Setelah kerangka kapal terbentuk, langkah selanjutnya adalah memasang sistem dan peralatan penting. Hal ini meliputi instalasi sistem listrik, perpipaan, pendingin udara, sistem pemanas, sistem ventilasi, dan sistem pemadam kebakaran. Kemudian pembangunan interior kapal dimulai. Tahap ini melibatkan pembangunan interior kapal, termasuk pemasangan kabin, restoran, lounge, teater, spa, dan area hiburan lainnya. Tim desain interior bekerja sama dengan kontraktor untuk menciptakan ruang yang nyaman, indah, dan sesuai dengan visi desain yang ditetapkan. Pada tahap ini, sistem teknologi canggih seperti sistem navigasi, komunikasi, sistem keamanan, dan peralatan hiburan dipasang. Teknologi modern seperti layar sentuh interaktif, sistem RFID, dan aplikasi seluler dapat dimasukkan untuk meningkatkan pengalaman penumpang. Kapal ini menggunakan mesin penggerak utama yang umumnya menggunakan mesin diesel. Namun, ada kemungkinan bahwa kapal ini juga dilengkapi dengan sistem penggerak listrik atau diesel electric propulsion system yang menggunakan mesin diesel untuk menghasilkan listrik yang kemudian digunakan untuk menggerakkan motor listrik yang menggerakkan propeller kapal. Bahan bakar umum yang digunakan dalam mesin kapal ini adalah solar atau marine diesel oil atau MDO. MDO adalah jenis bahan bakar yang dirancang khusus untuk digunakan dalam mesin diesel kapal. Proses akhir pembangunan kapal pesiar seperti kapal ini melibatkan tahap penyelesaian dan persiapan sebelum kapal benar-benar siap untuk diluncurkan ke laut. Pada tahap ini, fokus utama adalah menyelesaikan interior kapal dengan pemasangan furnitur, perabotan, peralatan dekorasi, dan perlengkapan lainnya. Semua kabin, restoran, lounge, teater, dan fasilitas publik diperlengkapi dan dirancang dengan detail untuk memberikan pengalaman mewah kepada penumpang. Setelah penyelesaian interior, kapal akan menjalani serangkaian uji coba yang meliputi uji sistem, uji kebocoran, uji stabilitas, uji mesin, dan uji keselamatan. Selama uji coba ini, semua sistem, peralatan, dan komponen kapal akan diuji untuk memastikan kinerja yang optimal dan kepatuhan terhadap persyaratan regulasi dan keselamatan maritim. Setelah uji coba selesai, tahap pengecatan akhir dilakukan. Bagian luar kapal termasuk lambung dipoles dan dicat untuk memberikan tampilan akhir yang indah. Proses pengecatan ini melibatkan pemilihan warna dan pola yang sesuai dengan merek kapal dan desain estetika yang diinginkan.
Setelah proses akhir pembangunan, kapal pesiar seperti ini siap untuk diluncurkan ke laut. Kapal ini menawarkan berbagai fasilitas rekreasi yang mencakup taman air bertema Mediterania dengan kolam renang, seluncuran air, dan area berjemur. Selain itu, ada juga taman indoor dengan landscape digital yang menarik, lapangan olahraga, pusat kebugaran modern, spa, dan area rekreasi. Kapal ini menyediakan pengalaman liburan yang mewah dan menghibur bagi para penumpangnya. Kapal pesiar dirancang untuk menjadi sebuah resor mengambang yang menawarkan berbagai fasilitas, hiburan, dan kenyamanan selama pelayaran. Kapal ini juga menjadi sarana transportasi yang nyaman dan efisien untuk mengunjungi berbagai tujuan wisata. Kapal ini dapat membawa penumpang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya, memberikan pengalaman perjalanan yang unik dan akses ke berbagai destinasi tanpa harus repot melakukan perjalanan darat atau pengaturan akomodasi terpisah.